Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Krantarisa dengan NIM 45240912880. Saya mahasiswa baru dari Fakultas Psikologi Angkatan 2024 Universitas Bosowa Makassar. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup ilmu filsafat untuk mata kuliah Filsafat Ilmu dan Logika, yang dimana dosen pengampu saya yaitu Pak Syahrul Alim, SC, MA, PhD. Sedikit informasi untuk materi yang saya jelaskan di dalam video saya menggunakan buku Filsafat Ilmu dari penerbit Raja Wali Pers sebagai referensi saya. Baik, yang pertama perlu kita ketahui bahwa apa sih itu filsafat? Filsafat dalam bahasa Inggris yaitu filosofi. Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia, yang terdiri atas dua kata yaitu philos artinya cinta dan sophos yang berarti hikmah, keterampilan, pengetahuan, kebijaksanaan, pengalaman yang praktis, juga intelijensi. Jadi, secara etimologi, filsafat berarti cinta kebenaran dan kebijaksanaan atau biasa kita sebut dengan love of wisdom. Nah, orang yang berfilsafat disebut filosof atau dalam bahasa Arab disebut filsuf. Pitagoras 572 hingga 497 sebelum Masehi adalah filosof pertama yang menggunakan kata filsafat. Ia mengemukakan bahwa manusia dapat dibagi ke dalam tiga tipe. Yang pertama yaitu mereka yang cinta akan kesenangan, yang kedua yaitu mereka yang cinta akan kegiatan, dan yang ketiga mereka yang cinta akan kebijaksanaan. Plato 427 hingga 347 sebelum Masehi mengatakan bahwa objek filsafat adalah penemuan kenyataan atau kebenaran absolut lewat dialektika. Sementara Aristoteles 384 hingga 332 sebelum Masehi merupakan tokoh utama filosof klasik yang mengatakan bahwa filsafat menyelidiki sebab dan asas terdalam dari wujud. Aristoteles menyimpulkan bahwa setiap gerak di alam ini digerakkan oleh orang lain. Karena itu, perlu menetapkan satu penggerak pertama yang menggerakkan yang lain. Al-Farabi 950 Masehi merupakan filosof muslim terbesar sebelum Ibnu Sina. Ia mengatakan bahwa filsafat merupakan ilmu tentang alam yang maujud dan bertujuan menyelidiki hakikatnya yang sebenarnya. Nah, adapun pendapat lain tentang filsafat menurut Sultan Takdir Alis Jahbana yang mengatakan bahwa filsafat adalah berpikir dengan insaf. Nah, yang dimaksud berpikir dengan insaf ini adalah berpikir dengan teliti menurut aturan yang pasti. Nah, sedangkan menurut Harun Nasution yang mengatakan bahwa filsafat adalah berpikir menurut tata tertib atau dengan logika yang sangat bebas, jadi tidak terikat oleh agama, tradisi, juga dogma. Nah, adapun menurut Sidi Ghazalba tentang 3 ciri pokok tentang filsafat, yang pertama yaitu adanya unsur berpikir menggunakan akal, adanya unsur tujuan dalam berpikir tersebut, dan yang terakhir adanya unsur ciri yang mendalam tentang berpikir tersebut. Lain halnya dengan Al-Jurjani yang mendefinisikan hikmah adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berdasarkan dengan kadar kemampuan manusia. Nah, rumusan tersebut mengisyaratkan bahwa hikmah sebagai paradigma keilmuan yang memiliki 3 unsur. Yang pertama yaitu masalah, yang kedua yaitu fakta dan data, yang ketiga yaitu analisis keilmuan dengan teori.
Jadi, dapat saya simpulkan bahwa filsafat adalah ungkapan atau pemikiran berdasarkan dengan logika yang sesuai dengan kebenaran, juga data atau pendapat yang valid. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian ilmu atau apa sih itu ilmu. Baik, ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu a'lima, ya'lamu, ilman, dengan wazan fa'ila, yaf'alu, yang berarti mengerti, memahami benar-benar, atau memahami dengan sungguh-sungguh. Seperti ungkapan, Asmu'i telah memahami pelajaran filsafat ilmu. Dalam bahasa Inggris, disebut science dari bahasa Latin scientia atau pengetahuan atau sciere atau mengetahui. Sinonim yang paling dekat dengan bahasa Yunani yaitu episteme. Pengertian ilmu yang terdapat dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang terdapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan tersebut. Mulyadi Kartanegara mengatakan bahwa ilmu adalah any organized knowledge. Ilmu dan sains menurutnya tidak berbeda, terutama sebelum abad ke-19. Tetapi setelah itu, sains lebih terbatas pada bidang-bidang fisik atau indrawi. Sedangkan ilmu melampaui pada bidang-bidang non-fisik seperti metafisika. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan persamaan filsafat dan ilmu. Persamaan filsafat dan ilmu adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, keduanya mencari rumusan yang sebaik-baiknya menyelidiki objeknya selengkap-lengkapnya sampai ke akar-akarnya. Nah, jadi filsafat dan ilmu ini memiliki persamaan, sama-sama mencari rumusan yang baik dan menyelidiki objek yang lengkap dan sampai ke akarnya. Dan yang kedua, keduanya memberikan pengertian mengenai hubungan atau koheren yang ada di antara kejadian-kejadian yang kita alami dan mencoba menunjukkan sebab-sebabnya. Nah, jadi filsafat dan ilmu ini sama-sama memberikan pengertian atau hubungan antara kejadian yang kita alami dan mencoba untuk menunjukkan sebab-sebab yang mengapa kejadian tersebut terjadi terhadap diri kita. Nah, yang ketiga, keduanya hendak memberikan sintesis, yaitu suatu pandangan yang bergandengan. Nah, keduanya, filsafat dan ilmu ini sama-sama memberikan sintesis, yaitu suatu pandangan yang bergandengan atau selaras. Yang keempat, keduanya mempunyai metode dan sistem. Jadi, filsafat dan ilmu ini mempunyai persamaan, yaitu keduanya mempunyai metode dan juga mempunyai sistem. Dan yang kelima, keduanya hendak memberikan penjelasan tentang kenyataan, tentang seluruh timbul dari hasrat manusia atau objektivitas yang akan pengetahuan yang lebih mendasar. Jadi keduanya hendak memberikan penjelasan. Jadi filsafat dan ilmu ini memberikan penjelasan tentang kenyataan keseluruhan yang timbul dari hasrat manusia atau objektivitas dari manusia. Dan pengetahuan yang lebih mendasar tentang manusia. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan tujuan filsafat ilmu. Nah, di buku ini terdapat tujuan filsafat ilmu terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama, mendalami unsur-unsur pokok ilmu sehingga secara menyeluruh kita dapat memahami sumber hakikat dan tujuan ilmu. Yang kedua, memahami sejarah pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan ilmu di berbagai bidang sehingga kita dapat gambaran tentang proses-proses ilmu kontemporer secara historis.
Yang ketiga, menjadi pedoman bagi para dosen dan mahasiswa dalam mendalami studi di perguruan tinggi, terutama untuk membedakan persoalan ilmiah dan persoalan non-ilmiah. Yang keempat, mendorong para calon ilmuwan dan iluman untuk konsisten dalam mendalami ilmu dan mengembangkannya. Dan yang terakhir, mempertegas bahwa dalam persoalan sumber dan tujuan antara ilmu dan agama tidak ada pertentangan. Baik, itulah tadi penjelasan dan pemaparan saya mengenai ruang lingkup ilmu filsafat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.